wah udah ngasih kepercayaan kalau banget nih, gue udah ngerasa lo udah paling deket sama gue udah ceritain segalanya, tapi ternyata dengan kayak gitu bisa terpatahkan gitu. Dan dapat telepon katanya ternyata di sana papa lagi serangan jantung. Nah itu udah jauh banget kan, mama telepon udah nangis-nangis gitu. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Hai, kembali lagi di program Titik Koma, sebuah program kolaborasi antara Pijar TV dan Muda untuk Indonesia, di mana akan ada sahabat muda yang akan membagikan cerita perjalanan kehidupan mereka yang mereka pikir menjadi titik dalam kehidupan mereka, tapi ternyata Tuhan masih kasih koma dalam hidup mereka, sehingga mereka akan ada di sini untuk bagiin ceritanya buat setiap kita. Program Titik Koma ini bisa teman-teman saksikan melalui Pay TV Transvision Channel 778 atau melalui live streaming di www.pijar.tv setiap hari Senin jam 10 pagi dan jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, dan setiap hari Sabtu dan Minggu jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Program Titik Koma ini juga bisa teman-teman saksikan melalui akun YouTube-nya Muda TV yang akan tayang setiap hari Kamis jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Nah, di episode kali ini tentunya aku gak akan sendirian. Aku bersama dengan salah satu sister aku. Tanpa berlama-lama lagi, aku langsung kenalin aja. Hai Tasya. Hai. Oke, Tasya, tak kenal maka tak sayang. Boleh kenalin diri dulu. Tapi nanti ada yang sayang nggak? Aduh, banyak yang udah kenal tapi belum sayang ya. Iya, aduh sedih ya. Bisa ya. Yuk, boleh ceritain. Kenalin dulu apa namanya sama kesibukannya, sama status lah biar lebih jelas. Oh, nama aku Tasya. Mungkin banyak Tasya ya di dunia ini. Jadi nama lengkap aku Anastasia Tambunan. Terus kesibukannya kerja aja mencari uang untuk makan. Terus statusnya apa ya? Sel 50%. Aduh, udah sampai di sel awal tahun. Masih. Oke, kan banyak banget orang yang namanya Tasya di muka bumi ini. Iya, bisa bedain nggak apa bedanya kamu sama Tasya di muka bumi ini yang lain? Ya beda sih, dari mukanya udah beda ya. Oh, beda mukanya. Sama Iya. Kamu pakai I kan ya? Iya, Tasya. Iya, boleh ceritain dulu sebelum cerita-cerita Aduh, yang ini seru. lucu banget. Kenapa nama kamu pakai I? Jadi nama panjang aku Anastasia, pakai T-A-S-I-A. Terus aku nanya, kenapa sih namanya pakai I? Kan biasanya Tasya tuh pakai Y atau pakai H gitu kan. Terus kata mama aku, iya itu soalnya kalau pakai Y katanya orang malu, orang Islam katanya kalau nama Y pakai Y. Tapi sumpah itu aneh banget sih dia. Kayak apaan sih, nggak nyambung gitu. Tapi ternyata karena dia ada ngefans dari pemain apa namanya? Apa sih, telenovela. Oh, telenovela. Iya, namanya Anastasia, jadi dikasih namanya aku. Itu tahun berapa sih lahirnya, kenapa ada telenovela ya, Nggak tahu, Tasya aku ya? lahirnya tahun 99 ya. Oh, tahun 99, mamanya ngefans sama pemain telenovela. Iya. Oke, akhirnya terpecahkan kenapa Tasya tuh pakai I ya. Pakai I. Oke, Tasya. Daripada Malu bahas deh. itu lagi ya, kita mau ngobrol yang beneran aja kali ini ya. Hari ini kamu kasih temanya Never Not. Apa sih artinya? Never not, kalau misalnya di Indonesia ini kan nggak pernah enggak gitu. Jadi di perjalanan hidup aku tuh harusnya kita tuh nggak pernah enggak untuk percaya sama Tuhan gitu. Harusnya kan? Harusnya. Di sekarang sih aku mikirnya kayak gitu. Mungkin yang dulu-dulu enggak ya. Jadi ya untuk makanya aku pilih Never Not, karena emang sekarang kita sih harusnya nggak pernah nggak percaya sama Tuhan gitu. Oke, berarti sekarang akhirnya kamu punya pemikiran kalau sekarang tuh kayaknya nggak mungkin ya kita tuh hidup nggak percaya sama Tuhan lagi gitu ya. Iya. Nah, tapi di perjalanan dulunya berarti pernah nggak sejalan atau kayak nggak percaya atau meragukan Tuhan? Pernah sih Kak, cuman itu berawal dari meragukan kita kasih kepercayaan ke orang gitu. Jadi waktu itu aku emang anaknya agak tertutup gitu kalau soal kehidupan gitu. Jadi waktu itu aku mau mencoba untuk ya udahlah, udah punya satu temen nih yang nyaman untuk diceritain. Terus akhirnya aku cerita ke temen ini, dan pas kita cerita sih kita kayak seru aja gitu, kayak iya gue ngerasain banget loh apa yang lo rasain gitu. Terus nggak selang berapa lama tiba-tiba dia ngomongin cerita itu ke orang lain. Kalau misalkan ya wajar lah mungkin dia ngomongin ke orang lain, tapi ini dia sambil ngejudge gitu loh. Jadi kayak bener-bener ngerasa kayak aku kayak wah udah ngasih kepercayaan kalau banget nih, gue udah ngerasa lo udah paling deket sama gue udah ceritain segalanya, tapi ternyata dengan kayak gitu bisa terpatahkan gitu dan mukul rata ke banyak orang gitu, termasuk ke Tuhan. Oke. Itu. Nah,
kamu akhirnya menceritakan itu sama teman kamu punya hubungan sebelumnya sudah lama gitu sampai kamu bisa percaya cerita sama dia atau udah gimana? cukup lama sih Kak, tapi belum terlalu lama banget. Cuman aku kayak tiap hari bareng gitu loh, jadi kayak waktu ngampus gitu-gitu segala macam. Jadi akhirnya kamu cerita area yang nggak pernah kamu ceritain ke orang lain, kamu mencoba bercerita sama dia. Tapi ternyata dia malah ceritain ke orang-orang lain gitu. Oke. Nah terus waktu itu apa ya yang jadi respon kamu pas tahu misalnya cerita kamu disebarin terus dia udah ngejudge juga, gimana Syah? Ya kayak kesel aja ya semua orang tuh kepercayaannya, omongannya tuh nggak pernah bisa dijaga ya. Gimana Tuhan yang kita nggak kelihatan, kayak gimana cara kita mau jaga kepercayaan ke Tuhan gitu. Aku langsung mikir sejauh itu sih, kayak ya udah deh, fix banget di dunia ini nggak ada yang bisa dipercaya, udah gue sama diri gue sendiri aja. Bahkan ke keluarga juga kayak gitu. Jadi masuk langsung ke keluarga gitu. Bahkan aku nggak pernah sama sekali cerita ke mama papa atau ke adik aku. Mungkin kalau sekarang sih udah sering ya, cuman kalau dulu nggak pernah sama sekali gitu. Oke, berarti dari satu pengalaman kamu cerita sama sahabat ya jatuhnya ya? Kayak orang yang dulu kamu anggap sahabat, terus akhirnya dia kayak mengecewakan, mengkhianati kepercayaan yang kamu kasih, akhirnya kamu jadi kayak punya perasaan kayak trauma ya, atau jadi kayak nggak percaya lagi gitu sama orang lain. Nah, itu cuma dari satu pengalaman aja kah yang akhirnya kamu generalisir, atau kamu pernah mencoba percaya sama orang lain lagi dan dikecewakan lagi nggak? Pernah lagi. Sama siapa tuh Tasya? Sama sebuah laki-laki ya. Seorang. Karena kita nggak yakin dia orang sih. Iya, kayaknya agak sih. Sama sebuah laki-laki. Jadi abis kayak gitu, jadi aku pas kuliah tuh pacaran sama laki-laki. Lumayan lama, pacaran kita 4 tahun, tapi aku 3 kali diselingkuhin dengan orang yang berbeda. Jadi kayak minum obat ya? Iya, jadi kayak kok nih orang nggak berubah ya. Padahal gue udah kasih kesempatan, gue udah percaya banget sama lo, maksudnya. Terus tapi tetap aja dihianatin gitu kepercayaan. Aku kira tuh kayak orang ini udah pasti beda lah, namanya juga kita kan pacaran, kita punya hubungan saling sayang satu sama lain, saling cinta satu sama lain, masa tetap dihianatin gitu. Tapi ternyata itu tidak berlaku, ternyata tetap dihianati gitu. Pacaran 4 tahun terus diselingkuhin 3 kali, itu bagi waktunya gimana tuh? Jarak dari selingkuh pertama, selingkuh tuh bisa percaya lagi gimana Syah? Jadi waktu awal itu pokoknya adalah dia bertemu dengan temannya, jadi ke gap gitu loh, dikasih tahu sama temennya itu udah temenan sama aku juga, jadi dikasih tahu, dia ngupload di story yang aku di hide itu, terus dia foto sama cowok tuh bisa nge-hide story bisa. Juga ya? Kira kita doang yang suka begitu. Padahal dia nggak tahu, gue pasti bisa tahu dong tanpa dia hide gitu. Terus ya udah temennya ngasih tahu, terus aku kayak, hah, ya kali sih nggak mungkin dia kayak kita tuh udah bareng gitu, maksudnya itu udah sekitar 6 bulan atau 7 bulan pacaran gitu loh, kayak udah lama masa dia selingkuhin gue gitu kan. Sama ya? Orang yang kamu kenal nggak? Enggak sih. Enggak. Cuman mungkin berada di satu circle yang sama, cuman aku nggak terlalu kenal sama orang ini. Gitu. Itu selingkuh pertama. Tapi mau percaya lagi? Mau, karena kata dia bilang ya udahlah, aku ya enggak. Terus sama dia nggak nangis gak minta maaf ya? Dianya enggak nangis dia. Oh masih mending mantan gue nangis gitu jadi percaya. Lanjut gue yang nangis kayak udah jangan kayak gitu lagi ya, kayak gitu kayak. Oh lu yang nangis? Iya kayak bodoh banget ya. Terus ya udah, terus habis itu udahlah aku maafin, katanya ya bisa berubah lah, terus kayak ya udah coba buktiin aja dan segala macam. Terus di 1,5 tahun itu kita lanjutin dong ya kan pacaran 1,5 tahun, tiba-tiba dia selingkuh lagi, tapi nggak sama orang yang sama Kak, sama orang yang beda, yang ini entah dari mana wujudnya si cewek ini, dia jalan ke gap sama temen aku juga. Emang koleksi kali ya. Kayaknya sih dia punya perpustakaan. 1,5 tahun. Minta maaf lagi. Belajar percaya lagi. Itu selangnya lama tuh 1,5 tahun sampai ke 4 tahun, kayak wah udah yakin banget ya orang udah berubah nih ya kan. 2,5 tahun nih aman gitu ya. Terus habis itu mau menuju, sebenarnya pas putus terakhir tuh nggak cuman tentang si selingkuhan ini doang, cuman kita kayak udah nggak sejalan gitu loh Kak, dia kayak nggak punya tujuan hidup gitu. Aduh. Kayak orang misalkan contohnya lu keluar rumah pasti ada tujuan lah, misalnya mau ngapain gitu. Ini dia kayak sama gue nggak ada tujuan apapun gitu. Udah jalan aja gitu ya. Terus dia kuliah nggak lulus, kayak lu mau ngapain sih sama gue gitu. Kayak udah deh, udahan. Selain dia selingkuhin lagi juga ya. Berarti akhirnya putusin saya. Akhirnya Tasya sadar ya? Iya, sadar. Oke, berarti akhirnya Tasya yang putus sama pacarnya. Nah, setelah itu berarti kan kamu punya pengalaman lagi tuh. Setelah dikecewakan sama sahabat kamu, terus juga diselingkuhin sama pasangan kamu, bikin kamu tambah menambah rentetan kamu nggak percaya sama orang kan? Iya. Nah, tapi kamu bisa ada sekarang nih Tasya. Sampai akhirnya kamu bisa, aku lihat kamu punya beberapa circle juga, pertemanan yang lumayan akrab, kan nggak mungkin nongkrong doang nggak belajar percaya sama mereka gitu kan. Nah, tapi apa sih yang bikin akhirnya kamu punya bisa percaya lagi
lagi sama orang-orang? Sebenarnya karena aku masuk komunitas, jadi di situ mulai dikasih pemahaman lah tentang kepercayaan itu gitu. Maksudnya kalau lu percaya seutuhnya sama Tuhan, dengan ke orang-orang tuh sebenarnya lu bakal gowo gitu istilahnya. Jadi kayak lu mau cetak siapapun bakal disebar atau apapun itu udah kayak ya udahlah gue cuma percaya sama Tuhan dan orang-orang mau kayak gimana gitu. Dan nggak ada juga pengalaman lainnya untuk dihianatin kepercayaannya gitu, karena mungkin ya akibat kekuatan gue udah percaya banget sama Tuhan itu, mungkin gue jadi nggak bakal mempedulikan tentang bakal dihianatin sama orang lain atau apa gitu. Nah Sya, ada momen nggak yang bikin kamu jadinya sekarang tuh punya rasa percaya itu sama Tuhan dulu kan, kamu bilang yang bikin kamu percaya penuh sama Tuhan, akhirnya kamu bisa percaya sama orang lain. Apa sih Sya momen yang bikin kamu jadi percaya? Yang waktu itu aku lagi percaya banget sama Tuhan, lagi berapi-api banget untuk pelayanan. Jadi pertama kali aku WL di Muda. Itu aku lagi nginep di kosan temen aku. Terus itu kan Muda biasanya sore kan. Pagi-paginya aku dapat telepon dari mama, katanya jadi papa itu lagi ada di di mana ya? Samarinda, betul, di Kalimantan lah pokoknya. Terus dapat telepon katanya ternyata di sana papa lagi serangan jantung. Itu udah jauh banget kan, mama nelfon udah nangis gitu. Nah itu terus aku mikir kayak buset, hari pertama mau jadi WL banget nih, terus nyanyiinnya lagu apa nggak? Great Are You Lord kan, kayak yang gimana apa itu? Great Are You Lord yang kayak gimana? Nggak usah nyanyiin gitu. Apa kak? Maksudnya yang Great Are You Lord gitu lah pokoknya. Terus aku kan bingung juga kan nyikapinnya gimana pada saat itu mau WL, terus kayak udah mikir kayak ini ada nggak yang bisa gantiin gue hari ini jadi WL, ini lagu gue nggak banget untuk hari ini gitu. Udah nyokap panik dan dia mau mau langsung terbang ke sana kan. Terus aku juga bingung kayak mau pulang juga buat apa, nggak ada apa-apa di sana, mau gimana lagi, paling cuma sama adik kan. Terus ya udah di situ aku nggak kasih tau siapapun, aku bahkan ngangkat telepon tuh di luar kamar. Karena biar kayak ya udah, terus aku nangis di luar kan, mereka tuh teman-teman aku lagi pada tidur, terus kayak ya udah aku ngangkat di luar, terus bingung mau bersikap apa, tapi ya udah tetap jalanin aja hari itu, karena ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kita harus jalanin hari itu dong, masa nggak mungkin kita suruh pause hari itu kan. Akhirnya aku terus lanjutin WL di Muda, terus pas bagian nyanyi Great Are You Lord, ya aku mikir aja kayak buset, ini lagu kayak agak sangat menyakitkan untuk hari ini ya, gimana caranya gue ngasih pujian ke Tuhan kalau dia itu baik pada saat itu lagi ada cobaan gitu menimpa gue gitu, bokap gue sakit dan segala macam. Terus kayak gimana caranya nyanyiin lagu ini sampai tulus gitu, sampai benar-benar gue mau bilang kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu selalu baik gitu. Tapi ya pada saat itu nggak tahu kenapa kayak, dan nggak kelihatan juga mungkin ya, gue emang pintar menutupi segala sesuatu yang ada di belakang punggung ini. Jadi ya udah kita nyanyiin dengan semangat. Bahkan waktu itu gue bener-bener pengen banget nyanyiin lagu itu, karena kayak ya ampun, ya masih baik Tuhan, masih kasih gue nafas, masih kasih gue kesempatan untuk jadi WL, masih kasih bokap nggak kenapa-napa, maksudnya kayak ya udahlah bisa ditanganin di sana. Jadi kayak ini tetap harus diberitain kalau Tuhan itu baik walaupun apapun keadaan lo. Gitu. Wow, jadi dari momen itu justru yang harusnya kamu bisa merespon marah, kamu bisa kecewa, tapi malah kamu muncul respon yang berbeda ya. Kayak Tuhan tetap baik dan kayak Tuhan tetap layak lagi terima segala pujian dan gak berpengaruh sama apa yang lagi jadi keadaan kamu ya, Sya. Nih foto papanya. Ya, itu dia papa saya setelah kurus. Setelah apa? Kurus. Setelah kurus. Jadi sembuh ya? Maksudnya kemarin habis ditertangani iya, Samarinda dia itu. Bisa nyerang balik ternyata. Oh, diserang balik. Aduh, gue udah pengen sedih, Sya. Oke, jadi triknya untuk serangan jantung serang balik ya. Makasih Tasya. Menang dia. Oke, nah akhirnya setelah Tasya percaya sama Tuhan dan akhirnya berdampak ya. Dan Tasya bilang akhirnya melatih juga Tasya buat bisa percaya lagi sama orang-orang sekitar yang tadinya sempat mengeneralisir dari orang-orang yang pernah mengecewakan dan jadi nggak percaya sama orang. Sekarang kamu udah bisa percaya sama orang lain. Belajar lagi nggak cerita lagi sama orang-orang, cerita-cerita kehidupan kamu lagi? Iya, aku belajar banget waktu awal masuk komunitas tuh, kayak ini kan rame banget nih orang yang out of nowhere, kita kan belum kenalan satu sama lain, tapi kayak ada aja orang yang nyaman untuk cerita di situ gitu. Jadi aku di situ belajar ngeliat orang-orang cerita kayak, oh berarti ada ya satu tempat yang nyaman buat lu tetap pulang, buat lu tetap ceritain apapun kalau kesal lu, walaupun itu receh dan segala macam, tapi banyak ternyata orang yang dengerin lu gitu. Ada ternyata orang yang dengerin lu, walaupun mungkin beberapa orang
bisa mengkhianati, tapi itu nggak bisa dipukul rata untuk semua orang gitu. Jadi pertama kali aku cerita banyak itu dia di situ, semuanya yang maksudnya orang-orang tuh belum tahu, bahkan kayak teman-teman di situ kan ada kayak teman-teman yang saya bawa juga ya dari kampung saya ya. Itu aja mungkin nggak pernah tahu lah tentang cita-cita itu. Cuman waktu pertama kali aku masuk komunitas, aku merasa nyaman dan langsung cerita. Terbuka. Oke, dan udah punya pengalaman baru belum dikecewakan? Dikecewakan sih udah ya. Tapi punya responnya cuman sekarang ya, gimana? Iya, cuman kayak ya udah kita jalanin aja gitu. Oke, jadi sebenarnya nggak ada jaminan ya kalau kita percaya terus kita nggak dikecewakan. Sekalipun misalnya kita udah ketemu pribadi Tuhan yang nggak pernah mengecewakan, tapi bukan berarti juga ketika kita bangun hubungan sama orang lain nggak akan ngecewain juga ya Syah. Tapi respon kita yang sekarang berubah. Nih ada mentornya ya? Iya betul, ini yang pertama kali saya ceritain. Wow. Ternyata nggak aduh pakai sendal lagi malu. Kenapa pakai sendal? Ya, wah ini juga. Jadi nggak cuma satu orang sekarang ya, mulai percaya sama beberapa orang lagi ya Syah ya. Ternyata ini tempat ternyaman gitu istilahnya sekarang. Ini sister. Oh ini banyak nih, masanya. Banyak, rame. Ini waktu mau demo kemana nih waktu itu? Demo hitam tuh, demo ngapain ya? Hitam tuh, pelayat massal kayaknya. Ya, ini teman-teman komunitasnya. Oh ini anak-anak nongkrong nih. Anak-anak nongkrong banget abis. Oke, dan kayaknya Tasya juga bukan cuma sekedar jadi adik, tapi juga udah mulai jadi kakak juga ya Tasya, di mana banyak yang curhat. Iya. Awal-awal kan kayak paling muda gitu, kayak kak semua orang, sekarang ada yang manggil kak gitu kayak. Ada nggak ya sekarang cerita-cerita juga sama kakak Tasya? Ada nih depan saya nih. Oh ada ya? Mungkin nanti ada ya, mukanya muncul. Di episode nggak tahu sebelumnya apa sesudahnya nanti ya, kan ada ya. Nah terakhir nih Syah, mungkin kan banyak tuh orang-orang yang punya pengalaman juga yang akhirnya tuh susah percaya lagi sama orang-orang lain gitu. Kamu ada yang mau kamu sampaikan nggak buat teman-teman di sana, encouragement buat teman-teman yang lagi ngalamin hal yang pernah kamu alami? Paling aku mau kasih tahu ke teman-teman kalau mungkin punya hal yang sama kayak aku, mungkin kita harus step awal harus kita kasih kepercayaan kita 100% ke Tuhan gitu. Jadi apapun yang bakal manusia pasti bisa ngecewain gitu, tapi Tuhan nggak pernah ngecewain lo, nggak pernah mengkhianati kepercayaan lo, dan nggak pernah bikin lo jatuh. Bahkan kalau bikin jatuh lo pasti bakal bangkit gitu. Jadi kasih dulu 100% ke Tuhan, baru kita bisa meresponi semuanya dengan baik gitu, apapun yang terjadi di kehidupan. Kayak gitu sih Kak. Mantap Tasya. Jadi memang kita harus percaya penuhnya sama Tuhan ya, karena memang cuma Tuhan yang bisa kasih kepercayaan kita sepenuhnya. Dan ketika kita percaya penuh sama Tuhan, itu juga akan memampukan kita juga. Kita bisa ngelihat ya, Tuhan taruh orang-orang di mana kita juga akhirnya belajar untuk percaya sama orang lain. Memang belajar percaya pasti ya punya resiko, namanya dikhianati. Tapi harusnya itu nggak menghentikan kita untuk percaya. Kalau kita punya pengalaman percaya dan dikhianati, sebenarnya yang rugi bukan kita sih, tapi yang rugi orang yang mengkhianatinya. Karena kan Tuhan juga ngambil bagian itu kan, dia percaya sama murid-muridnya, dan ada murid yang memilih untuk mengkhianatinya, tapi kan nggak mengurangi nilainya Tuhan, justru kan yang nilai yang mengkhianatinya gitu. Dan demikian juga kita, ketika kita percaya sama orang lain dan orang lain mengecewakan, harusnya itu nggak mempengaruhi. Kita bisa terus percaya lagi, bagiin apa yang udah kita percaya sama Tuhan, dan percaya lagi sama setiap orang-orang. Dan buat kita terbuka juga itu kan sebenarnya bantu ya untuk kita bisa pulih, tapi memang kita butuh tempat yang tepat, karena memang keterbukaan bukan cuma sekedar awal dari pemulihan, tapi awal dari ketahuan dulu nih. Nah terbuka di mana dulu nih, terbuka di tempat yang tepat atau enggak, karena terbuka di tempat yang tepat dengan orang-orang yang tepat, itu yang bantu kita untuk pulih gitu. Thank you Tasya buat hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan program ini dari awal sampai dengan selesai. Jangan lupa terus saksikan program Titik Koma melalui Pay TV Transvision channel 778 atau melalui live streaming di www.pijar.tv setiap hari Senin jam 10 pagi dan jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, dan setiap hari Sabtu dan Minggu jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Program Titik Koma ini juga bisa teman-teman saksikan melalui YouTube Muda TV yang akan tayang setiap hari Kamis jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman yang ada pertanyaan atau apapun tentang program ini, teman-teman bisa cek aja di Instagramnya @pijartv dan @muda-untuk-Indonesia. Nah buat teman-teman yang ada pertanyaan atau rindu untuk didoakan, teman-teman bisa banget langsung hubungi nomor di bawah sini. Akan ada tim dari Pijar TV yang akan memfasilitasi teman-teman.
Nah, tadi Tasya sempat mention juga tuh kalau kita tuh butuh komunitas, kita butuh orang lain untuk kita bisa tumbuh. Aku mau infoin kalau ini ada Muda, komunitas yang ada di bawah Muda, yaitu ada Girl Session buat teman-teman yang cewek-cewek. Nih komsel khusus cewek-cewek bisa join di sini. Ada Freedom, komsel untuk dewasa mudanya muda. Juga ada Bengkel Anak Muda buat teman-teman yang usianya SMA atau kuliah bisa join di sini. Nih rumah kesayangan. Sama kayak Freedom untuk dewasa muda. Komsel Mirah ini khusus adik-adik yang masih sekolah. Nah, Muda juga ada di 5 kota Indonesia bagian timur, ada di Ambon, ada di Bali, terus juga ada di mana lagi? Kupang. Nah, kalau Kupang dia masih online sama kayak Muda yang di Jakarta, Papua. Dan satu lagi ada di Muda untuk Manado. Buat info lebih lanjutnya, teman-teman bisa DM aja Instagramnya kalau mau join dalam komunitasnya Muda. Nah, selain Muda punya komunitas, Muda juga punya merchandise. Jadi ada beberapa produknya dari Muda yang kalau teman-teman mau lihat. Nih, ada banyak nih ya. Di sini ada bajunya, ini salah satu produk terbarunya Muda. Teman-teman bisa cek aja langsung di akun Instagramnya Muda, itu di Merch by Muda, dan juga ada di Shopee-nya. Ini edisi menyambut tahun baru dan juga ada gratitude journal. Bisa lihat di situ untuk teman-teman tahun ini belajar mengucap syukur. Ini juga ada hanging wallet, jadi bisa buat naruh handphone dan juga naruh kartu di sini. Selain itu juga ada kartu pemuda di sini kalau teman-teman sama komunitasnya bisa juga main sama teman-temannya biar seru-seruan bareng gitu. Nah, selain Muda yang punya merchandise, aku juga mau kasih info buat teman-teman yang ngelihat ini ada produk nih, ada bantal, terus juga ada apa lagi nih, Sya? Terus bag. Nah, sambil Tasya buka aku mau jelasin nih kalau Pijar TV dan juga Muda kita tuh mendukung, mensupport Yayasan Kanker Anak Indonesia yang bulan Februari kemarin kita bertepatan dengan Hari Kanker Sedunia. Nah, jadi ini tuh karya dari adik-adik di Yayasan Kanker itu. Nah, kalau teman-teman juga tergerak dan juga mau ikut mensupport bersama, bisa cek aja di I'm The Label di akun Shopee-nya atau lihat di akun Instagramnya Kanker Anak Indonesia. Nah, selain dari produk-produk tadi, nggak ketinggalan, Pijar TV juga punya beberapa produk. Kita mau kasih lihat. Nah, agak sakit yang ini pas dilempar, guys. Oke, kita lihat produknya apa sih yang bikin sakit ya. Selain ada tote bag-nya yang keren banget, kita mau lihat, oh dia punya baju juga nih. Karena kemarin selain karena kayaknya Imlek nih biar kita juga bersemangat ya, kalau kita pakai merah tuh auranya ada gitu ya, semangatnya. Di sini juga ada apa nih bacaannya? Oh, iman, pengharapan dan kasih yang terbesar, makanya jelas banget bacaannya, guys. Mantap, nanti boleh dibeli ya. Sama mau lihat kan apa yang bikin sakit? Ternyata ada ini, guys. Nah, teman-teman boleh cek aja kalau mau beli, cek aja di Shopee dan Tokopedia-nya Pijar TV. Oke, guys kan. Nah, jangan lupa terus saksikan program Titik Koma di episode-episode selanjutnya. Sekian buat episode kali ini. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. See you. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma.